Selamat pagi, Bu Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Nurse Gustika Adi Wides Paranata, saya dosen di Fakultas Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di dalam perguruan tinggi bidang pengajaran. Di Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, saya membidangi bidang utama yaitu keperawatan anak. Di samping itu juga ada bidang lainnya yang saya ampu seperti pasien safety, keperawatan dasar, serta evidence based practice. Namun yang paling utama saya bidangi adalah keperawatan anak dan untuk itu izinkan saya untuk mendeskripsikan, menjelaskan mata kuliah keperawatan anak secara detail dengan kode mata kuliah C207 KBK-AK. Nama mata kuliah adalah keperawatan anak, kemudian kode mata kuliah adalah C207 KBKAK dengan beban studi adalah 2 SKS, satu teori, satu praktek. Kemudian program studi saya keperawatan program B, kemudian tingkat 1 untuk semester 2 dengan dosen pengampu terdiri dari 4 orang termasuk saya sendiri dalamnya. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah kalian karena yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja baik dalam keadaan sehat, sakit, akut, kronis, terminal, dan berkebutuhan khusus di masyarakat ataupun di rumah sakit, serta intervensi perawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan pendidikan kesehatan, dan juga menjalankan fungsi advokasi bagi pasien, bagi klien dan keluarganya dengan melakukan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek etik dan legal. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesionalisme melalui berbagai model belajar yang relevan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari 5, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sehat dan keluarganya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan anak pada anak sakit akut, kronis, terminal, serta keluarganya. Dan yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada anak sehat maupun sakit akut. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan pada anak atau keluarga. Dan yang kelima adalah mahasiswa diharapkan mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarganya. Adapun bahan kajian mata kuliah dari 4, yang pertama adalah konsep keperawatan anak dan dalam konteks keluarga. Kemudian yang kedua adalah asuhan keperawatan anak kepada anak sakit, akut, kemudian kronis, terminal, dan berkebutuhan khusus, serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya, dan menghargai sumber etnik, agama, dan faktor lain dari setiap pasien yang unik. Yang ketiga adalah intervensi keperawatan, baik yang mandiri maupun kolaborasi pada anak sehat ataupun sakit dengan melakukan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan SOP serta menerapkan prinsip automatic care, legal, dan etis. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan pada anak keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Sistem pembelajaran dari dua, yaitu bentuk adalah kuliah, tutorial, kemudian praktikum secara daring atau online dengan menggunakan media WhatsApp Group, Zoom, dan Google Classroom. Serta untuk media pembelajaran ada dua, yaitu teori dengan discovery learning, diskusi, project based learning, penugasan, seminar, dan presentasi. Dan untuk praktek terdiri dari simulasi, demonstrasi, tutorial, dan juga role play. Untuk metode penilaian dan pembobotan ada dua, yaitu formative assessment 40% dari penugasan 25%, soft skill 20%, dan summative assessment 50% yaitu dari praktikum, seminar, presentasi 25%, evaluasi tengah semester 15%, dan evaluasi akhir semester 15%. Berikut adalah pusaka yang saya gunakan, yang utama dalam menyusun RPS dan juga mata kuliah ini. Di dalamnya terdapat beberapa hasil penelitian yang telah saya publikasikan dan saya gunakan sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Kemudian berikut adalah contoh video pembelajaran keperawatan anak dengan capaian pembelajaran mata kuliah nomor 4 dengan bahan kajian pendidikan kesehatan kepada anak atau keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dari semuanya.
Ya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya untuk kita semua. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu semua, Adik? Sehat? Pagi hari ini masih semangat untuk ikut kuliah? Selamat pagi Sehat, Pak, Bapak. sehat Pak. Oke, semua sehat ya, masih semangat untuk kuliah. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan belajar ya tentang pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi perkenalkan, nama saya adalah Gusti Kadadi Budas Pranata. Saya adalah dosen di Fakultas Kesehatan ITK Bali. Oke, nah jadi pada pagi hari ini kita akan bahas tentang topik yang disampaikan tadi di atas. Gitu. Nah, jadi topik ini sudah saya sampaikan juga materinya di grup ya, di WA grup, jadi silakan dicek. Nah, kemudian sebelum juga melanjut kepada topiknya, adik-adik jangan lupa, Bapak Ibu semua jangan lupa untuk mengisi absensi ya pada link yang sudah berikan di WA group. Nah, kemudian sebelum masuk ke topik ini lebih jauh, nah mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semua pernah melakukan pendidikan kesehatan sebelumnya? Ya, jika pernah mungkin bisa disampaikan apa kendala atau mungkin apa hal yang sulit dilakukan. Mungkin siapa yang mau berbagi, mungkin satu orang, silahkan. Iya, Bapak, mohon izin saya ingin berbagi terkait pengalaman memberikan pendidikan kesehatan, Bapak. Ya, Jadi silahkan. untuk pendidikan ini saya pernah memberikan pada anak usia sekolah dasar, Bapak, yang mana di sini pendidikan atau edukasi yang saya berikan terkait dengan karies gigi itu sendiri. Nah, kendala yang saya hadapi memang di usia anak sulit untuk memahami seperti itu, Bapak, dan juga kita harus perlu ekstra sabar mengendalikan keingintahuan anak-anak seperti itu, karena anak-anak eksplornya memang sangat luas, Bapak. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, ya baik sekali dia ya. Jadi sudah ada nih satu pengalaman yang cukup baik dari mahasiswa terkait dengan pendidikan kesehatan. Nah, jadi ke depannya di dalam materi ini kita akan bahas lebih jauh lagi gitu ya. Bagaimana sih pendidikan kesehatan kepada anak, khususnya pada keluarga, dan apa tantangannya dan apa yang mereka perlu ketahui gitu. Oke, sangat baik sekali, positif sekali contoh yang diberikan oleh dia ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada materi pembelajaran. Nah, jadi pada hari ini kita akan fokus kepada 3 hal ini. Jadi anticipatory guidance, kemudian konsep family center care, dan juga health promotion pada infant dan remaja. Oke, yang pertama kita mulai dari ini ya. Jadi adik-adik mungkin sudah mungkin pernah mendengar gitu ya, atau mungkin pernah membaca, sering melihat di televisi juga atau media sosial. Jadi sering sekali kejadian anak jatuh dari apartemen gitu ya, atau anak meminum air aki gitu ya, atau mungkin contoh yang lainnya kecelakaan dan sebagainya. Nah, kira-kira dari pengalaman ini apa hal penting yang bisa diambil gitu? Kenapa bisa terjadi, adik? Mungkin ada yang bisa menyampaikan kenapa gitu? Apa pengalaman di balik, makna di balik ini semua kejadian? Ada mungkin? Baik, Bapak, mohon izin untuk menyampaikan sedikit Ya, terkait silakan. petunjuk dari contoh yang diberikan, baik anak jatuh dari apartemen, kemudian anak meminum air aki sendiri. Jadi hal ini memang terjadi untuk anak-anak ini sendiri hal yang sangat wajar, Bapak. Karena apa? Karena memang di usia anak seperti ini, memang keingintahuannya tinggi, memang susah untuk dikontrol seperti itu, Bapak. Nah, hal ini ditunjukkan buat untuk orang tua, bagaimana orang tua di sini memang harus lebih ekstra memberikan pengawasan seperti itu, Bapak, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada anak-anak usia seperti di contoh Bapak. Terima kasih. Oke, ya baik sekali ya. Jadi sampaikan dia. Jadi memang benar sekali. Jadi masa anak-anak itulah masa mengeksplorasi. Ya, jadi dia akan gemar menelusuri, mendalami hal yang ada di sekitar tanpa berpikir gitu ya. Ini positif apa negatif? Ya udah. Jadi mereka melakukan sesukanya gitu. Sesimpel itu pikiran anak-anak. Berbeda sama orang dewasa. Udah berpikir logis gitu ya. Melakukan sesuatu kan berpikir dulu ini resikonya apa sih ke depan. Gitu. Kadang-kadang kebanyakan berpikir orang dewasa. Kalau anak-anak ya enggak gitu. Jadi sesimpel itu gitu anak-anak. Gitu. Nah, itu makna di balik kejadian ini. Nah, jadi itulah yang perlu diketahui orang tua. Jadi bahwa anak-anak itulah masa seperti itu. Sehingga dengan mengetahui apa yang terjadi atau apa kemungkinan risiko yang terjadi pada masa anak-anak pada tahap perkembangannya, sehingga mereka akan menyiapkan gitu ya hal-hal pencegahan. Nah, itulah disebut dengan anticipatory guidance atau petunjuk antisipasi. Gitu. Perlu diketahui juga bahwa pada tiap perkembangan itu berbeda-beda tantangannya. Gitu. Oke, nah jadi pengertian petunjuk antisipasi. Jadi petunjuk antisipasi berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi anticipatory berarti lebih dulu.
gitu ya, lebih awas, sedangkan guidance sebagai petunjuk. Jadi anticipatory guidance berarti lah petunjuk gitu ya yang perlu diketahui oleh orang tua lebih dulu gitu. Antisipasi perlu diketahui lebih dulu gitu ya, sejak dini gitu ya, sehingga nanti dia ketika mereka menemukan anak pada tahap tersebut gitu ya, jadi mereka sudah prepare persiapan apa yang perlu dicegah gitu ya, perlu diidentifikasi dan perlu dilakukan gitu ketika anak mengalami suatu masalah. Nah, itu disebut dengan anticipatory guidance gitu. Oke, yang kemudian lingkup dari petunjuk antisipasi. Jadi perlu diketahui lah bimbingan antisipasi bagi orang tua gitu ya akan berbeda untuk setiap tahap usia anak. Ya, jadi antisipasi di usia bayi, toddler, preschool, sekolah dan juga remaja itu berbeda-beda gitu ya. Jadi karena tantangannya mau berbeda-beda gitu di situ. Jadi anak kesukaannya berbeda-beda di situ. Fase perkembangan psikologisnya berbeda-beda gitu. Sehingga orang tua perlu mendalami atau menyadari hal tersebut gitu. Bagaimana sih perkembangan anak normal tumbuh kembang, bagaimana gitu sehingga mereka bisa mengantisipasi gitu ya. Nah, jadi pada usia bayi misalkan, jadi pada usia bayi ini kan orang tua itu banyak orang tua yang baru pertama kali menjadi orang tua gitu ya. Jadi belum siap memiliki bayi, memiliki anak gitu ya. Nah, jadi perlu diedukasi orang tua gitu ya. Kadang-kadang orang tua belum siap gitu ya. Jadi sering muncul yang disebut dengan baby blues syndrome gitu atau depresi. Nah, jadi perlu diantisipasi hal tersebut. Jadi kita edukasi keluarga tentang hal tersebut. Jadi bagaimana merawat anak gitu ya, memandikan, imunisasi diperhatikan gitu ya, termasuk juga ketakutan anak gitu ya ketemu orang asing. Nah, itu mungkin terjadi di usia pada bayi ya, jadi usia 7 sampai dengan 12 bulan biasanya gitu. Nah, kemudian lanjut ke usia toddler ya. Jadi 1 sampai dengan 3 tahun. Jadi pada masa ini gitu ya, anak-anak itu rentan mengalami namanya temper tantrum ya. Jadi anak rewel gitu ya, suka mengamuk, mengambek gitu ya. Kemudian juga mereka biasanya ada perselisihan atau rasa kecemburuan misalkan punya adik gitu ya. Nah, jadi itu disebut dengan sibling rivalry. Kemudian juga toilet training perlu diedukasi di sini ya, karena pusat kenikmatan atau kesukaan anak-anak lah berada pada fase anal di sini. Nah, jadi perlu diedukasi tentang toilet training bagaimana seharusnya gitu. Kemudian juga di sini anak-anak itu suka meniru aktivitas orang tua gitu ya. Jadi kalau orang tua itu berlaku negatif di depan anak ya akan ditiru di kemudian hari gitu ya. Jangan shock gitu ya, jangan terkejut orang tua ketika melihat anak melakukan hal tersebut di kemudian hari gitu. Nah, itu yang terjadi di sini. Nah, kemudian usia prasekolah. Nah, jadi usia prasekolah di sini adalah pusat kenikmatan anak itu ada pada hubungan gitu ya. Jadi mereka gemar bermain dengan teman sebayanya gitu ya. Kemudian juga di sini kan anak-anak sudah bisa berlari. Jadi mereka akan sudah mulai ada kecenderungan perilaku agresif gitu ya, kayak menendang gitu ya, kemudian memukul dan sebagainya ya, meloncat-loncat dan sebagainya. Itu perlu diantisipasi. Kemudian juga di sini pusat kenikmatannya ada pada seksual ya. Jadi jangan terkejut orang tua misalnya tiba-tiba anak memainkan alat kelaminnya gitu ya. Jadi kemudian juga di sini anak-anak tertarik misalkan laki-laki tertarik sama ibunya, kemudian yang perempuan tertarik sama ayahnya, lebih gemar bermain dengan lawan jenis gitu. Nah, itu jangan terkejut di situ. Kemudian itulah di sini pada fase ini perlu diperkenalkan tentang konsep gender pada anak gitu ya. Jadi apa laki-laki yang harus lakukan, apa yang boleh tidak boleh, begitu juga dengan perempuan gitu. Nah, juga ada persiapan sekolah perlu diantisipasi di sini karena kan akan masuk sekolah sebentar lagi gitu. Nah, kemudian lanjut ke fase usia sekolah. Nah, jadi di sini pusat kenikmatan sebelumnya di seksual itu mereka alihkan kepada kegiatan aseksual. Jadi mereka fokus kepada kegiatan sekolah, gitu ya, berinteraksi dengan teman sebaya, kemudian mereka mandiri, ya, mulai belajar karena kan terpengaruh teman-temannya, misalkan sudah bisa apa, mereka kan pasti akan belajar itu gitu mandiri. Kemudian juga sudah masuk di sinilah pubertas, ya. Jadi akan mulai muncul perubahan struktur tubuh gitu ya, baik fisiologis dan sebagainya. Jadi perlu diantisipasi hal tersebut dan diedukasi keluarga. Dan juga kebutuhan seksual sudah mulai bangkit di sini gitu. Oke, kemudian pada fase usia remaja. Nah, usia remaja apa yang terjadi? Nah, jadi pada fase ini itu anak-anak emosinya labil ya. Jadi mereka emosinya labil, kemudian mereka temperamental gitu ya, kemudian mereka lebih fokus kepada teman sebayanya dibandingkan keluarga adik-adik ya. Nah, jadi perlu diantisipasi pada orang tua tentang hal tersebut gitu. Jadi jangan terkejut orang tua ketika melihat anaknya seperti itu gitu. Nah, kemudian juga perlu diedukasi, diantisipasi adalah anak-anak ini beresiko melakukan kegiatan seksual gitu ya, atau mungkin melakukan
mencoba-coba gitu ya menggunakan obat-obatan terlarang dan sebagainya, kegiatan lainnya yang berbahaya. Nah, karena emang emosinya seperti itu, labil ya, adrenalinnya sedang di puncak-puncaknya. Nah, itu perlu diantisipasi oleh orang tua gitu. Oke, kemudian lanjut kepada konsep yang kedua. Kita akan belajar tentang family center care. Jadi, pertama adalah kenapa perawatan anak berpusat pada keluarga? Oke, ada yang bisa menjawab, adik-adik mungkin kenapa kira-kira berpusat pada keluarga? Kenapa nggak orang lain gitu? Baik, Bapak, izin menyampaikan. Oke, silakan. Kenapa keluarga ini merupakan pusat dari perawatan anak itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa keluarga ini merupakan unit terkecil dari bagian kita sebagai seorang anak, seperti itu. Jadi apapun nantinya, memang dimulai dari keluarga itu sendiri, Bapak. Jangan sampai lingkungan yang mengajarkan anak kita tentang sesuatu hal. Jadi baik buruknya tidak bisa kita kontrol. Nah, untuk itu memang kenapa perawatan anak ini memang harus berpusat pada keluarga, karena keluargalah yang mampu mengontrol dan mengantisipasi terkait dengan bagaimana edukasi tentang kesehatan itu sendiri, Bapak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya yang disampaikan oleh dia ya. Jadi seperti disampaikan dia tadi, jadi keluarga lah unit terkecil dari masyarakat ya. Jadi ketika anak lahir itu adalah ya ketemunya keluarga gitu. Jadi keluarga adalah sosok gitu ya di balik kesuksesan anak. Jadi mungkin kata pepatah family come first gitu ya. Jadi keluarga yang datang pertama. Jadi begitu juga ketika anak sehat ataupun sakit ya keluarga harus ada mendampingi gitu ya. Jadi seberapapun profesionalnya kita di tenaga kesehatan gitu ya dalam memberikan perawatan tetap adalah anak itu perlu keluarga gitu. Jadi kesembuhannya gitu ya kuncinya juga ada di keluarga gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan tongkat estafet ini perawatan itu kepada keluarga gitu sehingga ketika anak sakit ya cobalah dulu keluarga bagaimana merawat gitu ya. Kemudian ketika tidak bisa barulah kita rujuk kepada pelayanan kesehatan. Jadi utamakan dulu keluarga di awal gitu ya. Jadi kita perannya cukup besar sebagai seorang perawat anak bagaimana mengedukasi keluarga supaya bisa melakukan hal-hal pencegahan gitu ya perawatan di rumah sehingga ya kita bisa terwakilkan gitu ya. Nah, itulah family center care. Nah, kemudian prinsip family center care adalah yang pertama itu ada namanya penghormatan ya. Jadi penghormatan dengan kita melakukan family center care, kita menghormati hak, perbedaan, kekuatan, kelemahan keluarga termasuk pilihannya mereka gitu ya. Kemudian kita juga menyadari kita harus melakukan kejujuran di sini ya, kejujuran berbagi informasi antara pemberi sama penerima pelayanan kesehatan. Jadi nggak boleh bohong gitu ya. Kemudian kita juga sebagai petugas kesehatan kita harus memberikan dukungan dan juga kolaborasi dan juga kita memberikan pelayanan yang sesuai yang dibutuhkan. Jadi apa kelemahannya kita berikan di situ gitu. Nah, kemudian manfaatnya ini ya dengan melakukan family center care tentu hubungan dan komunikasi akan lancar ya kedua belah pihak antara pemberi sama penerima pelayanan kesehatan ya. Kemudian ada kepuasan di situ karena keputusan diambil yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu ya. Kemudian juga ada penyadaran kekuatan dan kapasitas dan juga pelayanan pasti akan lebih efektif efisien karena sesuai gitu dengan yang dibutuhkan. Oke, masuk kepada hal promotion pada infan dan remaja. Nah, ini ada studi kasus. Nah, kebetulan studi kasus ini terkait dengan topik penelitian yang saya dalami, geluti, dan juga ini sudah pernah saya publikasikan topik ini gitu di salah satu jurnal dan juga beberapa proceeding atau di abstrak gitu. Nah, jadi suatu ketika misalkan Anda sedang dinas atau mungkin punya tetangga gitu, tiba-tiba seorang ibu gitu ya datang bawa anak usia 2 tahun gitu ya dengan keluhan kejang demam, kemudian memasukkan sendok ke dalam mulut gitu ya, merangkul dengan kuat. Nah, kira-kira sebagai seorang perawat apa yang perlu kita lakukan? Hal promotion apa yang perlu diberikan? Oke, coba siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan Wiwin. Baik, kita sebagai perawat seharusnya memberikan edukasi kesehatan kepada orang tua, yang mana contoh dari edukasi kesehatan ini salah satunya kita memberikan informasi bahwa dalam menangani kejang demam ini orang tua tidak perlu memasukkan benda asing ke dalam mulut dari anaknya untuk mencegah terjadinya bahaya yang lebih lanjut. Selain itu, perawat juga menginformasikan kepada orang tua untuk tidak panik ketika anaknya mengalami kejang demam, karena kejang demam ini merupakan hal yang biasa yang terjadi pada anak-anak usia 2 tahun tersebut. Selanjutnya,
orang perawat juga memberitahu orang tua agar ketika terjadinya kejang demam tersebut diobservasi terlebih dahulu, lalu menghubungi pelayanan kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, memberikan informasi juga penanganan apa saja yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya ketika terjadi kejang demam, seperti kompres hangat pada tubuh anak yang memiliki pembuluh darah lebih banyak seperti ketiak, lalu menjauhkan mulut anak dari benda-benda asing agar tidak terjadinya bahaya yang lebih lanjut. Sekian menurut pendapat saya, Bapak. Terima Oke. kasih. Ya, oke, bagus sekali ya sampaikan Wiwinnya. Jadi sudah lengkap, komprehensif. Oke. Jadi yang pertama perlu disadari dari ya. Jadi kejang demam ini adalah umum terjadi pada anak-anak ya. Jangan terkejut gitu ya, tiba-tiba anak kejang. Ya, jangan terkejut. Jadi itu wajar terjadi. Karena pada anak usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Jadi dengan mengetahui itu tentu kita harusnya nggak panik gitu ya. Nah, tapi di sini kan ibunya panik ya. Berarti mungkin ibunya adalah kurang pengetahuan. Nah, jadi yang perlu diantisipasi pertama, edukasinya, promosinya adalah jangan panik gitu ya. Jadi jangan panik. Kemudian yang kedua adalah kita perlu melakukan yang disebut dengan pengamanan ya, memberikan tempat yang aman untuk anak karena dia kejang. Kemudian yang ketiga adalah kita observasi adik-adik ya, apa yang terjadi selama kejang, karena nanti ketika di rumah sakit gitu ya, setelah dirujuk pasti akan ditanya apa yang terjadi, durasinya berapa lama dan seterusnya gitu ya. Itu pasti akan ditanya. Jadi itu 3 hal poin yang perlu dilakukan pertama. Jadi di samping yang disampaikan Win oleh tadi gitu ya. Nah, itu sudah bagus sekali. Oke, nah jadi tujuan health promotion. Jadi tujuan health promotion ada 3 ya. Jadi peningkatan kontrol atau potensi, ya, kemudian memberikan motivasi dan juga dukungan ya dalam buat pilihan dan juga keputusan. Oke, kemudian lingkupnya ada 2 sebenarnya. Jadi ada pencegahan penyakit dan juga pendidikan kesehatan. Mungkin ada pernah dengar gitu ya. Jadi promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi itu pasti sering dengar gitu sehari-hari. Nah, itulah lingkupnya. Oke, kemudian posisi health promotion. Jadi posisi health promotion adalah pada langkah pertama dari langkah pencegahan. Jadi sebegitu besarnya peran dari health promotion gitu, sehingga jadi kalau ini dilakukan dengan baik tentu langkah-langkah berikutnya nggak perlu dilakukan gitu ya dengan berat gitu. Jadi rehabilitasi dan juga biaya nggak pasti akan banyak dikeluarkan, karena itulah health promotion, pentingnya health promotion gitu ya. Jadi pentingnya pendidikan kesehatan yang adekuat gitu adik-adik. Oke, kemudian health promotion kaitannya dengan anticipatory guidance itu apa, adik-adik? Nah, jadi ini terkait semua adik-adik aja, anticipatory guidance, FCC, health promotion itu terkait satu sama lain gitu. Contohnya adik-adik ya, misalkan pada usia bayi kan anticipatory guidance-nya misalkan. Jadi yang sering terjadi adalah baby blues syndrome atau depresi, selanjutnya anxiety gitu ya. Nah, jadi health promotion-nya pasti terkait dengan itu gitu ya, mengedukasi keluarga bagaimana merawat anaknya dengan baik gitu ya, merawat bayi baru lahir bagaimana, memandikan bagaimana gitu ya, kapan diberikan imunisasi gitu ya, kemudian MPASI dimulai, apa saja jenis MPASI dan sebagainya. Dan jadi hal promosinya terkait dengan anticipatory guidance. Nah, disitulah peran FCC akhirnya berperan gitu. Jadi itulah peran keluarga yang dilakukan akhirnya gitu. Jadi oh ibu berarti harus belajar tentang ini. Oh ibu berarti harus mendalami atau melakukan praktek ini ketika pada usia ini. Nah, jadi ini semua terkait adik-adik gitu. Jadi anticipatory guidance, FCC sama hal promotion gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang terpisah adik-adik. Nah, begitu juga seterusnya usia toddler, preschool, sekolah ini semua akan memiliki hal promotion yang berbeda sesuai dengan anticipatory guidance yang terjadi di tahap perkembangan tersebut gitu. Nah, sampai di sini adik-adik, apakah ada pertanyaan kira-kira? Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan fokus family center care, yang mana dalam family center care ini tentunya ada kendala-kendala dalam pemberian edukasi yang diberikan kepada anggota keluarganya. Karena memang kendala ini dilihat dari memang berbeda, mungkin dilihat dari usia, kemudian pendidikannya dalam satu keluarga itu tentunya egois masing-masing setiap orang itu tidak bisa kita kontrol satu sama lainnya. Jadi pertanyaan saya di sini, hal apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam satu keluarga tersebut sehingga manfaat dari family center health care ini dapat diterima oleh keluarga itu sendiri, Bapak. Terima kasih. Oke.
Nah, jadi kendala yang sering dialami gitu ya dalam family center care banyak ya kendalanya kan ya ekonomi gitu ya, kemudian kendala internal eksternal. Sebenarnya ada dua kendala internal dan eksternal ya. Kendala internal seperti konflik di keluarga gitu ya. Kemudian kalau eksternalnya misalkan dari ekonomi gitu ya atau mungkin dari lingkungan sosial gitu ya. Jadi itu kendalanya yang umum terjadi. Nah, jadi konflik internal misalkan edukasi misalkan jadi bapak ibunya nggak punya edukasi yang baik gitu ya tentang family center care, jadi nggak menyadari, jadi semua diserahkan seolah-olah kepada perawat gitu, padahal peran pertama yang diperlukan kan keluarga di sini gitu ya. Nah, jadi itu kendala yang sering muncul. Kemudian kalau di eksternal biasanya sih apa budaya ya, seperti lingkungan atau budaya itu kadang-kadang mempengaruhi. Jadi keluarga itu cuek gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dibesarkan di keluarga atau keluarga ini hidup di budaya yang memang cuek gitu ya. Jadi seolah-olah ya udahlah gitu. Jadi ya sekedarnya ya itu yang muncul gitu. Jadi semua akan diserahkan kepada petugas kesehatan. Padahal sebenarnya kan family center care ini fokusnya kepada keluarga harusnya gitu. Jadi itu kendala-kendala yang umum terjadi. Nah, kendala-kendalanya itu banyak sebenarnya ya. Jadi yang seperti sampaikan tadi, jadi ekonomi, kemudian konflik internal, kemudian edukasi dan sebagainya gitu. Nah, silakan ada yang mungkin bisa baca lagi di buku sumber, kan sudah bagikan sebelumnya gitu ya. Oke. Next ya gitu ya. Jadi kita lanjut kepada sesi berikutnya. Nah, jadi silakan adik-adik ya. Jadi untuk kan pasti banyak muncul pertanyaan, tapi silakan adik-adik nanti silakan ada muncul pertanyaan, silakan diskusi dengan kelompoknya gitu ya. Nah, lanjut ada berikutnya tugas adik-adik ya. Jadi di sini kelas adik-adik ya. Jadi ini kan satu kelas ya, dibagi nanti menjadi 5 kelompok ya untuk mengerjakan tugas berikut ya. Jadi buatlah makalah, adik-adik harus buat makalah lengkap dengan SAP gitu ya. Kemudian lengkap dengan leaflet, kemudian juga buat video role play ya tentang anticipatory guidance ya, advokasi dan promosi kesehatan. Nah, jadi kelompok 1 nanti akan buat tentang masa bayi, kemudian kelompok 2 pada masa toddler, kelompok 3 preschool, kemudian kelompok 4 masa sekolah, dan juga kelompok 5 pada masa remaja, supaya berbeda adik-adik. Gitu ya. Nah, kemudian nanti tugasnya ini wajib dikonsultasi minimal sekali ya kepada dosen pengampu gitu ya. Nah, kemudian nanti tugas dikumpulkan selambat-lamanya 2 minggu sejak tugas diberikan ke alamat email ini. Ya. Nah, kemudian nanti setelah presentasi, setelah role play, kemudian video ditayangkan, nanti perbaikannya bisa dikirimkan kembali 3 hari setelahnya. Nah, nanti video yang bagus adik-adik silakan upload gitu ya di media sosial, disebarluaskan gitu tentang video promosinya. Nah, apalagi kan sekarang ini masa atau zamannya kampus merdeka ya, jadi kebebasan belajar. Nah, ini juga termasuk kebebasan dalam berekspresi ya, dari silakan di video promosi yang baik sudah dibuat dengan semaksimal mungkin itu disebarluaskan sehingga keluarga atau orang tua tuh paham gitu bagaimana peran mereka harusnya, apa yang mereka perlu tingkatkan di promosi ataupun edukasinya gitu adik-adik ya. Oke, tentang tugas ada pertanyaan atau mungkin belum jelas? Tidak, Bapak. Sudah cukup jelas, Bapak. Oke, ya, sudah. Oke, terima kasih, Adik. Ya. Oke, nah ini daftar pusaka Adik yang saya gunakan untuk menyusun materi pada hari ini. Ya, jadi ada utama dan juga pendukung. Nah, kemudian juga di sini saya gunakan referensi saya pribadi ya, dari artikel yang sudah saya publish gitu. Oke, nah pada akhirnya terima kasih Adik sudah mendengarkan dengan baik ya materi hari ini ya. Saya mohon maaf gitu ya jika selama proses mungkin ada hal yang kurang berkenan gitu ya, kurang baik gitu ya, mungkin hal yang kata-kata yang menyinggung, jadi mohon dimaafkan. Nah, kemudian jika Adik masih memiliki pertanyaan tentang topik hari ini, jadi silakan nanti personal chat gitu atau mungkin disampaikan di grup, nanti akan saya coba jawab sebisanya gitu ya, semaksimal saya bisa gitu. Atau mungkin bisa disampaikan pada saat proses konsultasi nanti gitu ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi pada adik-adik semua, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.